Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pendamping sosial WTS. Apa itu WTS? Menurut KBBI, wanita tunasusila adalah perempuan yang melakukan hubungan seks dengan lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian di luar perkawinan yang sah dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan atau materi. Nah, ceritanya kami sedang berunding kemana dan di mana kami dapat menggali lebih dalam informasi mengenai WTS. Dan tujuan pertama kita adalah Dinsos Permades. Sesampainya di Dinsos Permades, ada beberapa hal yang kami dapat setelah melakukan sesi wawancara. Menurut pihak Dinsos Permades yang melatar belakangi adanya WTS rata-rata dari keluarga broken home atau pengaruh dari kehidupan bebas. Menanggapi hal tersebut, Dinsos Permades bekerjasama dengan Satpol PP pada tahun 2020 memulangkan WTS dari Gang Sadar ke daerah masing-masing. WTS kebanyakan berasal dari luar Banyumas, yaitu dari daerah Bandung dan Cianjur. Dari kegiatan tersebut, dana yang dikeluarkan untuk transportasi senilai Rp500.000 dan berhasil memulangkan sekitar 108 WTS. Namun, pihak Dinsos Permades tidak hanya berfokus pada WTS karena banyak permasalahan sosial selain dari WTS itu sendiri, seperti gelandangan, ODGJ, fakir miskin, dan lainnya. Kemudian di hari berikutnya, kami menuju DPP KB P3A untuk mendapatkan informasi mengenai pemberdayaan wanita khususnya mengenai WTS. Untuk itu, kami melakukan wawancara bersama Ibu Erina selaku penanggung jawab di DPP KB P3A. Dan inilah wawancaranya. Itu kan nomenklatur yang paling panjang, silakannya adalah Dinas Pemberdayaan Penduduk, kemudian Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan tipe A, satu sepanjang 4 bidang di dalamnya. Ada bidang pemberdayaan penduduk yang sebelah kali itu, kemudian bidang Keluarga Berencana dan KS di sebelah kita juga, yang ini pemberdayaan perempuan, yang paling belakang bidang perlindungan anak. Kemudian yang terkait dengan urusan PPPA, itu kementerian yang ada kementerian PPPA, itu di bidang pemberdayaan perempuan ada 4 suburusan. Kualitas hidup perempuan, di dalamnya ada pengawas utamaan sumber dan pemberdayaan perempuan, kemudian kualitas keluarga, kemudian data siga, kemudian perlindungan hak perempuan. Jadi suburusannya PPPA, tapi 4 suburusannya punya kita, yang 2 perlindungan anak dan pemenuhan hak anak punya bidang perlindungan anak. Itu potret BPKB P3A. Terus yang ditanyakan program-program kita. Programnya. Kalau di sini itu kita programnya ada program PUB, kemudian perlindungan perempuan, kemudian kualitas keluarga, kemudian data siga. Tetapi PUB sendiri di dalamnya sudah luas sekali, ditambah lagi pemberdayaan perempuan bisa dalam arti bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kalau ukur keberhasilan kualitas hidup perempuan bisa terlihat dari indeks pemberdayaan gender, kemudian indeks pembangunan gender. Kalau IPG kompositnya hampir sama dengan IPM. Di sana ada usia harapan hidup terkait dengan kesejahteraan kesehatan, kemudian rata-rata lama sekolah, kemudian usia harapan lama sekolah, dan terakhir sumbangan pengeluaran per kapita perempuan. Itu komposit IPG. Kemudian yang IDG ada 3 kompositnya. Kita ada keterwakilan perempuan di Dewan, kita belum sampai 30%, itu susah sekali untuk mencapai kuota 30% nasional, itu susah ya, apalagi daerah. Kita baru mencapai 22% dengan jumlah anggota Dewan 50, perempuan terwakili 11 orang, berarti ada 22%.
Kemudian yang kedua, sumbangan tenaga profesional di lembaga pemerintah yang menjadi pejabat, kemudian menjadi direktur dan sebagainya, itu juga belum banyak Kabupaten Banyumas. Kemudian yang terakhir, nah ini sumbangan pendapatan ekonomi perempuan. Ini yang semakin lama trennya semakin turun. Karena apa? 2 tahun kemarin kan dampak dari COVID-19 ini otomatis banyak yang perempuan yang bekerja di rumah kan, berdampak juga pada pendapatan ekonomi keluarganya. Itu yang terkait dengan indeks pemberdayaan gender. Terus menanyakan lagi? Selain itu hambatan yang ada dalam pelaksanaan program apa? Hambatannya apa ya? Kalau PUB itu kan tidak ada wujudnya ya. PUB itu hanya sebuah pemahaman tentang ini loh kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Ini loh bedanya ada, bukan melihat dari jenis kelamin, tapi ada kolaborasi, kemudian aksara ada akses, kemudian kontrol, kemudian partisipasi masyarakat, manfaat itu kan perempuan dan laki-laki harus memiliki kesempatan yang sama. Jadi untuk mewujudkan itu hanya sebuah pemahaman susah sekali, butuh waktu yang sangat lama. Tidak hanya terus 1 hari selesai, 1 tahun, itu waktu yang hampir saya sendiri di sini 5 tahun, itu 5 tahun, berarti waktu yang lama. Tetapi untuk mencapai yang hasil yang sangat keinginan yang tinggi itu memang perlu proses yang sangat panjang. Jadi saya harus keluar masuk dari desa, kemudian tingkat OPD pun juga harus saya tanamkan. Ini loh mas untuk begini, ini loh pemberdayaan perempuan begini. Itu kan tidak mudah untuk mengungkit dengan perlu komitmen, kemudian proses yang sangat panjang. Tapi ini 4 tahun sekarang ini sudah luar biasa hasilnya. Sudah kita ada penghargaan dari pusat, kita sudah memperoleh anugerah penghargaan KEK Perawang untuk kedua kalinya terkait dengan implementasi PUB di Kabupaten Banyumas. Ini yang satu contohnya, yang satu di ruangan Pak Bupati diminta oleh ajudan kemarin itu suatu implementasi penghargaan yang luar biasa atas komitmen pemerintah Kabupaten Banyumas terkait dengan pengawasan gender. Kalau PUB itu. Kalau pemberdayaan perempuan ini kan politik, ekonomi, sosial, dan budaya ya. Ini hampir tidak bisa dibesarkan satu-satu, ini berkelanjutan. Artinya menjadi satu mata rantai. Politik harus, kenapa politik ini sangat susah untuk mencapai kuota yang 30%? Kenapa? Ini berarti kan harus ada semacam perencanaan, kemudian harus ada perempuan sendiri harus ada keberanian untuk menyampaikan pendapatnya. Kalau tidak ada keberanian, harus percayaan diri ngomong di depan umum, kemudian itu kan menjadi jalan untuk mereka masuk ke partai politik. Kuncinya itu harus ada keberanian. Kemudian mulai dari Muslim Bangkes harus terlibat, harus dilibatkan perempuan sekarang. Dia tahu bahwa permasalahan yang dihadapi, kemudian solusi yang dihadapi kan perempuan sendiri yang tahu. Jadi harus ada berani menyampaikan pendapat tingkat Muslim Bangkes. Itu yang pertama. Berarti ada kayak keterampilan khusus yang diberikan kepada wanita untuk bisa percaya diri di depan umum baru ini. Harus ada. Perempuan harus berani sekarang, berani ngomong, karena yang tahu permasalahan, yang tahu apa solusinya, kebutuhan kan perempuan sendiri. Maksud laki-laki yang tahu kan tidak. Ini loh saya butuhnya ini perempuan, terkait pemberdayaan perempuan. Nah sekarang sepertinya sudah, bukan sepertinya lagi, sudah terlibat perempuan dalam Muslim Bangkes yang tingkat desa itu sudah dilibatkan. Itu sudah ada pencapaian-pencapaian yang sudah terlibat? Sudah pemberdayaan perempuan sudah sampai ke desa-desa sudah. Kalau misalnya untuk program selanjutnya yang akan dilaksanakan? Nah begini, dampak dari COVID ini, IDG kita kan indeks saya sampaikan pemberdayaan gender itu kan kita yang 3 komposisi tadi itu memang kenaikannya belum maksimal, malah ini cenderung turun karena ya dampak COVID itu memang luar biasa, tidak hanya untuk masyarakat, kemudian kita pun anggaran sempat mengalami refocusing juga ya kan, lebih penting yang mana ya kan, artinya kita sempat mengalami itu. Jadi kita akhirnya mengambil suatu semacam inovasi. Kita mengambil skala prioritas, harus pandai-pandai membuat kegiatan untuk mengurangi dampak yang dihasilkan karena COVID ini. Harus perempuan sekarang dampaknya soal ekonomi. Nah, kita mengambil kegiatan, dan kita berikan ekonomi mereka, kita dengan cara bagaimana? Itu yang menjadi tujuan utama
untuk tahun sekarang ini, sudah 2 tahun ini kita lakukan, itu kegiatannya kita kolaborasi dengan dunia usaha, kemudian kita kolaborasi dengan OPD terkait, Dinsos Permasdes terkait dengan datanya, karena data perempuan-perempuan miskin ada pada Dinsos DKS-nya. Kemudian kita kolaborasi dengan Materpop UKM. Jadi kita lakukan peningkatan kapasitas, kemudian sekaligus peningkatan produktivitas minimal di level rumah tangga dulu. Kalau mereka rumah tangga sudah terpenuhi dan kuat, bisa baru meningkat ke tingkat lingkungan. Nanti endingnya kan kemandirian dunia usaha. Jadi kita sudah lakukan di hampir berapa kita desa sudah banyak kita lakukan 2 tahun ini. Tapi kita fokus untuk penanganan COVID ini, dampak dari COVID untuk pendapatan ekonomi perempuan dalam arti tanda kutip rentan. Untuk membalikan lagi keadaan ekonomi lebih baik. Ya. Jadi dampak dari pandemi ini kita identifikasi perempuan itu perempuan miskin, kemudian perempuan kepala keluarga, ini bukan berarti janda loh ya. Perempuan kepala keluarga, misalkan saya nih suami dan kerja dari tulang punggung keluarga itu kan menjadi perempuan kepala keluarga. Kemudian perempuan yang sudah dewasa pun tetapi belum menikah menjadi tulang punggung keluarga itu juga perempuan kepala keluarga. Kemudian perempuan pekerja migran di Indonesia PMI, sekarang istilahnya kan bukan buruh lagi karena undang-undangnya sudah mengisyaratkan bahwa pekerja namanya pekerja migran Indonesia ini menjadi secara kita masih rentan. Kemudian perempuan dengan disabilitas itu kan juga rentan dampak dari COVID ini. Kemudian perempuan dengan PODA yang ada itu ya kan. Kemudian terkait dengan perempuan korban kekerasan berbasis gender dan anak. Nah ini jadi yang mengalami KDRT itu kan jadi kelompok-kelompok yang rentan, Trauma. Iya. Jadi ada berapa kita identifikasi itu ada 5 sasaran untuk perempuan-perempuan rentan itu. Kita lakukan peningkatan kapasitas, kita berikan advokasi, kita sosialisasi, kita pendampingan, dan terakhir kita berikan pelatihan untuk peningkatan ekonomi. Terus satu lagi saya mau titip ya, saya mau promosi. Jadi yang program perlindungan itu kita sudah ada namanya UPPD PPA, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Ini kantornya di depan Samsat Mas. Jadi ada satu yang dari kami itu masuk di situ. Jadi itu bagian dari kelembagaan kita, baru berdiri tahun 2021, hanya ada di Kabupaten 30 kabupaten. Itu terkait dengan layanan korban berbasis gender dan anak yang mengalami kekerasan. Misalnya anak-anak yang dibully, kemudian anak-anak yang sekarang kan cenderungnya banyak yang mengalami kekerasan seksualitas itu. Kemudian ada KDRT, silahkan saja misalnya ada tetangga, kerabat, lapor ke kami dampingi 24 jam tanpa biaya sebesar. Jadi di sana ada 6 layanan, yaitu pengaduan masyarakat, kemudian pengelolaan kasus, kemudian kita lakukan mediasi jika butuh mediasi, kemudian kita lakukan pendampingan itu sampai ke Polres, Kejaksaan, pengadilan pun kita dampingi. Tanpa ada biaya sedikit. Tidak ada. Jika membutuhkan penampungan sementara, ada juga rumahnya dipakai sementara. Itu gratis. Selain penyelesaian masalah itu juga pemulihan. Kalau rehab sosnya kita kolaborasi dengan Dinsos Permasdes. Kita harus kolaborasi dengan sendiri. Terima kasih informasinya. Oh iya.